Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memberikan prediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Ridho, Salwa, Naila, dan juga Arsya akan mengalami kecelakaan ya kawan-kawan. Dan hal ini akan membuat Ridho menjadi koma. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hari ini sinetron Satu Cinta Dua Hati akhirnya tayang perdana di SCTV ya kawan-kawan. Ya, kita bisa melihat bagaimana konflik dan juga permasalahan yang sangat komplit dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati, dimana kita bisa melihat bagaimana ambisi Fahri untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Ya, awalnya Fahri meninggalkan Naila dan juga yang lainnya dengan mengatakan bahwa dirinya ingin mencari uang yang lebih banyak untuk biaya persalinan Salwa yang memang pada saat itu sedang mengandung anak kembar. Ya, dengan berat hati Salwa akhirnya melepas kepergian Fahri untuk bekerja di sebuah kapal yang sangat besar. Namun setelah Fahri pergi meninggalkan Salwa, pada saat itu Salwa pun tiba-tiba mengalami kontraksi sehingga Salwa harus dilarikan ke rumah sakit. Ya, pada saat itu Salwa pun harus melahirkan 2 bayi kembarnya. Namun naas, 1 bayi kembar Salwa dinyatakan meninggal dunia ya kawan-kawan, karena tim medis tidak bisa menyelamatkannya. Sementara itu yang satunya lagi mengalami gangguan atau kelainan jantung ya kawan-kawan, sehingga Arsya pun mengalami kesehatan yang kurang baik. Setelah itu adegan pun lalu berganti ke beberapa tahun kemudian, di mana Arsya sudah besar dan Naila sudah memasuki jenjang SMP, di mana permasalahan justru datang saat itu ya kawan-kawan. Diceritakan di sini bahwa Salwa adalah seorang janda yang sangat bekerja keras ya kawan-kawan, di mana Salwa bekerja dari pagi sampai dengan malam hari. Ya, namun peristiwa naas pun harus terjadi, di mana pada saat itu ketika Salwa sedang bekerja malam, tiba-tiba ada seorang remaja bernama Gary yang masuk ke dalam rumah ya kawan-kawan, di mana Gary sangat menyukai Naila. Ya, sepertinya di sini memang Gary mau berbuat yang tidak-tidak ya kawan-kawan kepada Naila. Namun Naila yang memang refleks ingin melindungi dirinya sendiri, hal itu malah justru mengakibatkan kematian pada Gary. Ya, inilah yang menjadi titik awal dari permasalahan hidup Salwa dan juga keluarganya menjadi semakin rumit. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Salwa akhirnya mengajak kedua anaknya untuk kabur ya kawan-kawan. Ya, mereka berhasil kabur ke Cirebon. Namun
mereka juga diburu oleh beberapa anggota kepolisian dan juga para preman suruhan Bu Ratih. Ya, Bu Ratih ini adalah ibu dari Gary, pemuda yang meninggal dunia di rumah Salwa ya kawan-kawan. Ya, saat di Cirebon, saat itu Salwa dan juga kedua anaknya diganggu oleh beberapa preman yang berniat untuk menodai Salwa ya kawan-kawan. Namun untung saja saat itu Rido datang tepat waktu. Saat itu Rido menghajar semua preman tersebut untuk menyelamatkan Salwa ya kawan-kawan. Dan pada akhirnya Salwa pun dibawa pergi oleh Rido ke Jakarta, karena memang pada saat itu tujuan mereka sama ya kawan-kawan, untuk pergi ke Jakarta. Saat di tengah perjalanan, Arsya merasa kelaparan ya kawan-kawan, karena memang sejak malam Arsya belum makan. Oleh karena hal itu, Rido mengajak Salwa dan juga kedua anaknya untuk makan di sebuah rest area. Ya, namun ketika saat itu mereka sedang menunggu pesanan makanan yang tiba, tiba-tiba ada seorang polisi yang datang ke sana. Salwa dan juga kedua anaknya pun menjadi panik ya kawan-kawan, karena mereka takut apabila polisi tersebut memang sedang mencari mereka. Salwa akhirnya mengajak Rido untuk buru-buru pergi dari tempat tersebut ya kawan-kawan, karena Salwa tidak mau jika nanti dirinya tertangkap di rest area tersebut. Ya, namun naas dalam perjalanan mereka pun harus mengalami musibah yang cukup parah ya kawan-kawan, di mana saat itu mobil Rido tertabrak oleh mobil truk ya kawan-kawan. Saat itu Salwa dan juga yang lainnya pun terkapar tak berdaya di dalam mobil Rido. Ya, lalu apakah nantinya Salwa dan juga yang lainnya akan baik-baik saja? Ya, Salwa dan juga kedua anaknya memang tidak mengalami luka yang cukup parah. Namun, Rido harus mendapatkan penanganan yang lebih ekstra ya kawan-kawan, karena akibat dari kecelakaan itu, Rido dinyatakan koma. Keluarga Rido pun sangat khawatir ya kawan-kawan dengan adanya pemberitahuan bahwa Rido mengalami kecelakaan. Ya, di sini tentunya keluarga Rido sangat khawatir ya kawan-kawan, karena Rido sudah tidak pulang selama 15 tahun dan tiba-tiba mereka mendengar kabar bahwa Rido mengalami kecelakaan yang cukup fatal ya kawan-kawan. Nah, apakah nantinya kondisi Rido akan cepat membaik atau cepat pulih ya kawan-kawan, atau justru malah sebaliknya, di mana Rido akan lebih lama terkapar di rumah sakit ya kawan-kawan, karena memang kecelakaan yang dialami oleh Rido ini memang sangat luar biasa ya kawan-kawan, apalagi mobil truk tersebut memang menabrak di bagian kemudi, atau lebih tepatnya di bagian Rido ya kawan-kawan, sehingga Rido pun mendapatkan luka dan juga benturan yang lebih keras daripada yang lainnya. Wah, seru banget nih pastinya episode yang akan datang, dimana nantinya Salwa pasti akan semakin merasa bersalah ya kawan-kawan, karena setelah dirinya ditolong oleh Rido malah justru mendapatkan kesialan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.